kita semua, kita ngumpul bareng, kita berdiskusi dalam hal bisnis, sebuah peluang bisnis yang luar biasa, proyek berskala global yang menyebar di banyak negara, dan pastinya kita juga ikut terlibat di dalam pengembangan proyek ini. Ya, karena bisnis ini pada umumnya ada bisnis yang mandiri, sistem tersedia di jaringan Polygon blockchain dan aset-asetnya juga tersedia di sana, semuanya untuk umum. Semua orang berhak mendapatkan program dan aset-aset tersebut untuk dikembangkan dan dijadikan bisnis mandiri atau bisnis sendiri. Harapannya apa yang kami sampaikan bisa membawa manfaat, menciptakan sebuah peluang bisnis di Indonesia terutama, karena bisnis ini cukup baik, sudah teruji, menciptakan banyak orang sukses di seluruh dunia, cukup baik secara penerimaan di seluruh dunia, jadi harapannya secara kualitas ini sudah teruji. Nah, jadi dalam informasi malam ini kami akan terfokus di pemahaman dasar tentang proyek Metaverse, yang harapannya teman-teman bisa memahami, kemudian bergabung bersama kita dalam menjalankan bisnis ini. Nah, di sini saya akan menyampaikan melalui slide, dan di sini juga saya mohon maaf karena kapasitas Zoom ini terbatas, tapi kami menyediakan fasilitas lain yaitu live streaming, dan nanti di sesi tanya jawab setelah materi ini nanti ada sesi tanya jawab, teman-teman bebas menanyakan apapun untuk hal-hal positif supaya bisa memahami sepenuhnya proyek ini. Nah, di sini saya akan mencoba menyampaikan beberapa materi tentang dasar dari bisnis ini. Dan sebelum saya masuk, salam kenal, saya Kenzi dari Batam, dan kami terhubung dengan global internasional, pengembangan kita adalah standar internasional. Dan produk-produk blockchain yang ada di Metaverse cukup banyak, peluang uangnya juga cukup banyak, dan kita harus menguasai proyek ini. Di sini saya akan menyampaikan slide untuk informasi awal tentang proyek Metaverse. Saya akan setting. Oke. Kita masuk di slide pertama, dan di Zoom Metaverse Power Team Indonesia. Proyek ini adalah proyek pertama di dunia, jadi teman-teman harus mengosongkan semua pemahaman proyek dahulu. Bisnis ini bukan bisnis yang sifatnya berulang. Ini bukan sistem binari, ini juga bukan sistem trinari atau matahari, atau investasi penjualan robot atau sejenis apapun yang dulu pernah teman-teman kerjakan. Bukan. Ini adalah proyek benar-benar fresh, pertama di dunia, sebuah penemuan dari Lado Oktanikov. Dia menemukan sebuah logika pemasaran dan sistem dibuatnya di dalam jaringan Polygon serta aset-aset lainnya. Jadi ini berbeda, tidak seperti bisnis pada umumnya. Ini menarik, ini sebuah peluang besar yang kita dapatkan di era teknologi, di era digital saat ini. Ya, perkembangan signifikan, revolusi network terjadi, sebuah penemuan ditemukan dan mendapatkan manfaat pastinya. Teman-teman di sini juga menyampaikan bahwa ada solusi. Bisnis ini sekali untuk selamanya. Berbeda kasus dengan proyek-proyek dahulu yang dulu teman-teman mengerjakan, kemudian membangun, mengolahnya, memahami sistemnya, beberapa bulan berhenti. Maka di Metaverse kami menawarkan solusi bisnis dengan kekuatan penuh dan ketahanan jangka panjangnya, yang mana semua elemen berhubungan dengan teknologi yang tidak mungkin berhenti. Nah, di sini harapannya teman-teman bisa memahami dasar ini, mempelajari asetnya, mempelajari teknologinya, membangun bisnis ini. Ketika teman-teman lakukan itu selamanya akan membawa manfaat, bahwa bisnis ini berpotensi menjadikan bisnis seumur hidup, bahkan turun ke generasi berikutnya. Metaverse, sedikit tentang penjelasan dasar Metaverse. Metaverse ini proyek DeFi yang akan menargetkan platform nomor 1 dunia dalam hal pengembangan DeFi. Metaverse adalah DeFi project yang sifatnya berlapis di dalam satu ekosistem, ya, yang akan mengembangkan banyak elemen produk blockchain. Kemudian di sini akan dikembangkan program aset smart contract, matrix system, dan digital asset. Nah, jadi kalau berbicara tentang proyek di Metaverse ini, proyeknya banyak di dalam sebuah ekosistem, dan pastinya ketika proyek itu banyak, berarti banyak menumbuhkan sumber uang, ya. Sistem ini ditemukan oleh Lado Oktanikov, ya, sebagai kreatornya, dan dia ikhlas menciptakan program pada unsur memanfaatkan seseorang. Artinya hanya mendevelop programnya
asetnya, kemudian kita kembangkan, maka bisnis ini untuk kita semua. Lado Oktanikop tidak mengambil sepeser pun dari hasil pemasaran sistemnya. Jadi teman-teman dapat mendapatkan sebuah sistem seutuhnya untuk dikembangkan secara mandiri. Sistem ini bersifat terdesentralisasi yang mempunyai pengembangan bertahap mulai dari ide muncul, kemudian diluncurkan program aset tekstil matrik, kemudian distribusi NFT royalty, kemudian peluncuran core programnya atau program smart contract intinya. Sekarang ini masuk ke fase ini, Universe Multi-Meaning, ya. Nah, di sini pastinya teman-teman akan mendapatkan distribusi cryptocurrency Porcoin, aset potensial, dan nanti ada market, ya, listing market, dan pengembangan metaverse, dan banyak lagi. Jadi proyek ini panjang perjalanannya, akan mengembangkan secara bertahap, banyaknya program di metaverse, itu akan menjadi elemen sebuah ekosistem besar, yaitu DeFi Project. Oke. Nah, di dalam kekuatan teknologi metaverse ada 5 pilar yang membuat sistem dan teknologi metaverse ini sangat kuat, aman, dan nyaman. Ya, blockchain, kemudian smart contract, desentralisasi sistem, cryptocurrency, dan desentralisasi application. Nah, di dalam hal ini kami tidak mendetailkan tentang informasi ini karena ini bersifat umum. Bahkan pemahaman tentang blockchain, smart contract, desentralisasi kripto, desentralisasi application itu ada sebelum metaverse ada. Nah, artinya teman-teman bisa mengakses di banyak media untuk mendapatkan informasi tentang blockchain, tentang smart contract dan 5 pilar ini, ya. Teman-teman bisa mengakses Wikipedia misalnya, YouTube misalnya, Google misalnya, di sana penjelasan detail tentang 5 pilar ini. Nah, elemen 5 pilar ini digunakan di metaverse, makanya metaverse sangat kuat, aman, dan nyaman. Metaverse menggunakan teknologi yang sempurna, teknologi blockchain. Jadi pemasaran program aset smart contract metaverse ini sepenuhnya berjalan di atas teknologi blockchain, yang mana ini merupakan konsep sistem yang sepenuhnya tersedia untuk umum. Jadi teman-teman dapat yakin dengan kesuksesan yang panjangnya. Di sini otonom statusnya, pertama otonom. Jadi metaverse ini dibangun di atas teknologi smart contract blockchain yang sepenuhnya otonom, yang tidak menyertakan manusianya. Jadi dia berjalan secara otomatis digerakkan oleh teknologi algoritma program. Jadi cukup aman karena selama ini faktor masalah karena adanya error dalam hal faktor manusianya. Yang ada yang mengendalikannya, ada orang yang mengumpulkan dananya, ya, ada perusahaan tertentu misalnya, itu menyebabkan masalah selama ini di dalam bisnis jaringan atau network. Nah, sifat faktor manusianya dihilangkan, maka cukup aman secara desentralisasi ini cukup baik. Kemudian kondisinya tidak dapat diubah. Jadi kondisinya semua yang diluncurkan di dalam program ekosistem metaverse ini, blockchain mengamankan algoritmanya. Oleh karena itu tidak seorang pun, bahkan pembuat ide, dapat mengganggu, mengendalikan, membatalkan, atau mengubah program transaksi yang ada di proyek ini. Jadi cuman sistemnya, tidak ada yang akan mengendalikan dalam hal menguasai sistem ini untuk kepentingan individu, ya. Kemudian transparan, kode kontrak ini terbuka dan siapa saja kapan saja dapat mengamati seluruh riwayat transaksi bahkan programnya. Ini memastikan kondisi yang adil dan statistik yang bisa diandalkan. Kemudian pastinya sepenuhnya otomatis, semua transaksi itu bersifat langsung, peer to peer, ya, tidak ada satupun proses di dalam proyek ini melakukan withdraw, dalam hal tidak perlu yang namanya withdraw, ya. Jadi ketika teman-teman mendapatkan hasil dari proyek ini, ya, detik ini, maka detik itu juga bonusnya langsung masuk ke wallet masing-masing, handphone masing-masing. Nah, di sini juga hebatnya, menariknya karena sifatnya yang otomatis, ya. Jadi tidak ada pihak ketiga yang menampung dana dulu, baru nanti dari pihak ketiga mentransfer ke kita, bukan seperti itu. Ini adalah desentralisasi. Kemudian konsep ini juga pastinya terdesentralisasi. Tidak ada perusahaan di sini, tidak ada manajer, tidak ada admin, tidak ada kepala seperti proyek pada umumnya. Adapun orang yang menemukan sistem ini, dia adalah penciptanya, ya, dan dia statusnya sama seperti kita.
Dia sebagai pengguna platform yang ditemukannya sama seperti orang lain, ya. Yang dia dapat berupa programnya sama seperti kita. Dia ingin mendapatkan bonus, dia juga harus mengembangkan. Artinya ketika kita melakukan pemasaran, tidak ada istilah bonus-bonus sponsor, ya, yang mana biasanya sponsornya kita dapat, bonusnya sisanya dikirim ke yang punya proyek. Bukan seperti itu konsepnya. Bisnis ini menarik sekali karena pada dasarnya sepenuhnya aliran itu untuk kita. Dan Lado Oktanikop sebagai penemu sistemnya sama seperti kita. Harganya sama, sistemnya sama, asetnya sama, tidak ada spesial dalam hal seperti pada proyek pada umumnya. Nah, jadi teman-teman, ini 100% ada dalam jaringan, artinya tidak ada biaya tersembunyi di proyek Metaforce. Tidak ada istilah harga ponder, harga ring 1, tidak ada istilah harga stokis, tidak ada sistemnya yang berpihak kepada sekelompok orang atau individu tertentu. Semuanya sama. Semua orang yang bergabung di proyek Metaforce mempunyai pijakan yang sama. Keadilannya terpenuhi. Jadi tidak ada istilah harga yang berbeda, selisih-selisih seperti dulu, nggak ada. Semuanya sama, ya. Nah, ini menarik, ya. Artinya teman-teman mendapatkan suatu sistem yang benar-benar adil, yang sistem tersebut berpihak kepada setiap orang. Oke, di sini saya lanjutkan untuk penjelasannya. Teman-teman, di dalam proyek bisnis pastinya kita memerlukan ini, ya. Di proyek Metaforce itu terbukti menghasilkan percepatan yang luar biasa dalam hal pendapatan. Teman-teman bisa melihat hanya dengan waktu 1 bulan, ya, beberapa orang dan banyak orang di seluruh dunia mendapatkan percepatan income yang luar biasa. Di tim kita ada yang dapat 200 juta hanya dalam waktu 1 bulan, 140 juta hanya dalam waktu 1 bulan, 64 juta. Bahkan di luaran sana dalam 1 bulan miliaran. Nah, artinya secara percepatan finansial, ini pendapatannya di luar pendapatan orang umum. Artinya ada percepatan yang akan di sini. Bisnis ini sudah teruji, data ini diambil 1 bulan setelah mereka bergabung, dan orang-orangnya masih ada sampai saat ini, dan teman-teman bisa menanyakan seperti apa, ya, pengembangannya, pemahamannya, dan pastinya mereka sampai saat ini masih meyakini proyek ini karena sudah terbukti. Nah, harapannya ini cukup sebagai pembuktian finansial atau perubahan dalam hal pendapatan. Nah, bisnis pastinya membutuhkan bukti. Oke. Transaksi. Di sini saya akan menyampaikan secara detail alat transaksi di proyek ini. Teman-teman, pada umumnya kita menjalankan suatu konsep dulu, kita menggunakan uang fiat. Kenapa? Karena produknya lokal misalnya. Karena produknya bukan digital aset, wajar kita menggunakan uang fiat. Tapi di sini, bisnis ini adalah bisnis berskala global. Kemudian produknya juga berupa program aset dan aset digital. Dan pastinya alat transaksinya sangat tidak memungkinkan menggunakan uang rupiah. Makanya di sini alat transaksinya menggunakan DAI Stablecoin. Apa itu DAI Stablecoin? DAI Stablecoin itu adalah token yang stabil yang harganya itu mengikuti dolar. 1 DAI sama dengan 1 dolar. Artinya kalau dirupiahkan tergantung kurs dolar pada saat itu. Bagaimana dengan penggunaan rupiahnya? Teman-teman punya rupiah, teman-teman bisa beli DAI dulu, kemudian udah dapat DAI-nya baru bisa melakukan transaksi dalam hal pembelian program asetnya, digital asetnya, seperti itu. Dan pendapatan kita juga bukan uang fiat, tapi kita juga mendapatkan DAI, stablecoin. DAI stablecoin teman-teman bisa miliki di toko kripto, teman-teman bisa jual dan beli di situ. Oke, teknologi digunakan ada kemudian untuk gas P-nya, bahan bakarnya, karena kita harus paham semua teknologi itu butuh bahan bakar, ya, baik motor, mobil, dan apapun itu teknologinya pasti ada bahan bakar, termasuk blockchain. Kalau blockchain teknologi Polygon, bahan bakarnya adalah Matic. Jadi siapkan sedikit Matic. Jadi nggak banyak bahan bakarnya, sekali transaksi paling 1.000-2.000 rupiah dalam Matic, ya. Siapkan juga Matic-nya untuk bahan bakar dalam teknologi agar dia bisa berjalan dengan sempurna.
Kemudian ke depannya kita juga akan ada alat transaksi sendiri. Metaverse ada project cryptocurrency yang mana Coin akan menjadikan sebuah aset potensial karena ini juga akan digunakan sebagai alat transaksi di ekosistemnya Metaverse. Fase saat ini adalah fase distribusi, teman-teman sudah bisa mendapatkan Coin itu melalui program Universe. Metaverse terus bertumbuh seiring peluncuran sistem pemasarannya. Dua program aset matrik sistem sudah diluncurkan, yaitu Textile Matrik dan Universe Matrik. Akan ada Bus Matrik, Overall Matrik ke depannya. Nah, dalam hal peluncuran program-program ini adalah elemen-elemen yang akan mengembangkan ekosistem ini. Jadi teman-teman, sekarang ini kita sudah mendapatkan dua program aset, yaitu Textile dan Universe. Yang pada akhirnya dari pemasaran program aset ini nanti akan membentuk sebuah ekosistem besar, yaitu DeFi Project. Pemasaran tekstil matrik, ya, yaitu program aset matrik sistem. Di sini untuk tekstil itu disediakan ada 12 level program, yang mana teman-teman bisa memiliki berapa level pun sesuai dengan kemampuannya, ya. Dan di dalam 12 level program ini, teman-teman akan mendapatkan dua jenis program matrik atau program pemasaran. Pertama namanya S6, yang kedua namanya S3. S6 itu ada di level kelipatan 3, sisanya itu adalah S6. Nah, menariknya setiap teman-teman mengaktifkan program aset ini untuk sistem bisnis, teman-teman juga bisa memasarkan kembali dan mendapatkan penghasilan 100% potensinya. Jadi, dalam hal ini, kita mendapatkan sistemnya bisa kita pasarkan kembali, dan yang menariknya lagi, ketika kita membeli, mengaktifkan program 12 level ini, atau 1 level, 2 level, dan seterusnya, kita juga mendapatkan hasil berupa distribusi energi token dan potensi mendapatkan NFT royalty. Oke. Jadi bukan hanya pemasaran program aja, tapi ternyata program ini ada fungsi lain, dia bisa mendistribusikan aset-aset digital. Untuk harga tekstil matrik, untuk level 1-nya dimulai dari 5 DAI stabil coin, level 2-nya 10 DAI stabil coin, level 3-nya 10 DAI stabil coin, ya. Jadi teman-teman harus memahami setiap level yang lebih tinggi itu harganya 2 kali lipat dari level sebelumnya. Kursnya berlaku dolar, jadi 1 DAI itu sama dengan 1 dolar. Nah, di dalam setiap level ini teman-teman harus menyediakan 1 metik untuk gas fee. Contoh ingin membeli sampai level 3 misalnya, artinya teman-teman juga harus menyiapkan 3 metik ke level. Kemudian untuk DAI stabil coin-nya itu diakumulasi 5 tambah 10 tambah 20, jadi 35 kalau membeli level 3. Kalau level 1 cukup 5 DAI dengan 1 metik. Kalau mau beli level sampai 12 itu diakumulasi total DAI-nya, kemudian sediakan 12 metik. Jadi seperti itu caranya, ya teman-teman. Untuk IDR-nya teman-teman itu tinggal melihat di market, kursnya akan tersedia di situ. Oke. Kemudian cara kerja tekstil matrik ini cukup simpel. Jadi poinnya ketika kita mengaktifkan level program tekstil yang S6, maka sebenarnya kita bisa mendapatkan potensi pemasaran itu di 6 titik, ya. Sekali membeli kita bisa memasarkan sebanyak 6 titik matrik kosong. Ketika kita mengaktifkan, maka ketika ada orang yang bergabung, dia akan mengisi di titik orbit pertama program 1 dan 2. Maka bonusnya di sini kita belum dapatkan 0%. Nah, bonusnya kemana yang 100%-nya? 100% itu akan diberikan kepada lain, baik upline ataupun orang lain. Nah, di sini perlu saya garis bawahi, tidak dikirim ke Lado ya, selaku pembuat proyek ini. Ini menariknya Metaverse. Jadi tidak ada sentral atau keuntungan dari sistem yang diberikan kepada development. Jadi sepenuhnya development hanya membuat sistem bisnisnya. Nah, ketika kita tidak mendapatkan bonus ketika titik di orbit pertama terisi, sebenarnya kita sudah mendapatkan mitra, ya, mitra partner bisnis.
Karena pada dasarnya titik matrik kosong ini ketika terisi orang yang mengisi. Ketika orang mengisi artinya kita mendapatkan mitra. Kapan kita akan menghasilkan? Ketika matrik terisi ya di matrik 3, 4, dan 5. Masing-masing kita dapat 100% dari harga level tersebut. Dan kemudian ketika terisi penuh, maka hasil dari pemasaran matrik yang ke-6 ini 100% bonusnya itu secara otomatis oleh sistem dibelikan 6 matrik kosong lagi, artinya satu siklus ya. Dan sekali membeli pendapatannya unlimited. Teman-teman harus memahami, sekali membeli pendapatannya unlimited, terisi penuh dapat 300% totalnya keuntungannya, kemudian kosong kembali, terisi penuh, kosong kembali, setiap dia recycle kita dapat 300% keuntungan. Oke. Kemudian untuk S3, S3 ini matrik yang cukup simpel. Dia terdiri dari satu orbit aja, yang mana di sini ada 3 titik matrik kosong. Jadi teman-teman aktifkan program aset matrik tekstilnya di S6, maka teman-teman berhak memasarkan 3 matrik kosong. Terjadi pemasaran, maka teman-teman akan mendapatkan 100% untuk matrik 01-nya. Kemudian yang program matrik keduanya 100%, yang ketiganya bonus 100%-nya akan secara otomatis membeli 3 matrik kosong kembali. Dan terus berputar resikelnya. Keuntungannya ketika terisi penuh akan mendapatkan 200% dari harga level tersebut, ya, tergantung level mana. Jadi teman-teman harus memahami itu. Oke. Kemudian untuk pemasaran program aset Universe, ya, Matrix System, ini adalah program aset yang diluncurkan sebagai sistem bisnis berikutnya. Ini kedua yang sudah diluncurkan. Nah, jadi teman-teman bisa mendapatkan potensi dari program yang kedua ini, yaitu Universe Matrix. Sudah disediakan sebanyak 12 level tier program, yang mana teman-teman memiliki 1 tier, 2 tier, atau 9 tier, tergantung kemampuan dalam hal finansial pembeliannya. Jadi, program tier ini sendiri, tier Matrix ini sendiri, untuk program Universe ini, mendapatkan potensi radius limpahan yang cukup luas karena ada 5 orbit, yang mana di dalam 5 orbit ini ada sebanyak 62 titik matrik kosong, yang mana setiap titiknya itu nilainya 15% dari harga level tersebut. Oke. Pendapatannya kalau terisi penuh, semuanya terisi, maka keuntungannya itu 930%, ya. Dan durasi potensinya itu 30 hari. Ketika 30 hari lewat, teman-teman sebelum 30 hari teman-teman bisa memperpanjang kembali agar tirnya berpotensi menghasilkan bonus 15% setiap titiknya. Itu harganya lebih murah kalau sudah mempanjang, ya 5 kali lebih pada awal. Oke, seperti itu pemahamannya. Nah, setiap teman-teman membeli tir ini, teman-teman juga bisa mendapatkan distribusi Queen, akses pembelian ke Queen setnya. Selain dari itu juga, tir-tir program ini, ketika kita beli, kita juga mendapatkan distribusi energi token, dan ini juga ada hubungannya dengan distribusi NFT. Oke, jadi teman-teman harus memahami program aset ini, yang mana bisa mendistribusikan aset-aset digital. Untuk harganya sendiri, oke, untuk cara kerjanya, di sini teman-teman harus memahami sumber uang yang ada di Universe Matrix ini. Di Universe Matrix, pendapatan kita bisa pasif dan aktif. Jadi dalam hal bonus itu bisa pasif dan aktif. Kalau seandainya kita pasif, artinya kita membeli program ini, mengaktifkan program ini, maka kita akan berpotensi mendapatkan limpahan bonus, ya, dari pengembangan orang lain, yang mana ketika terisi titiknya, maka setiap titik kita dapat 15%. Selain dari itu juga, kita juga bisa memasarkan dan kita mendapatkan yang namanya bonus referral. Jadi setiap teman-teman membeli tir, kemudian memasarkan kembali, orang bergabung, teman-teman juga mendapatkan bonus berupa bonus referral 10%,
Untuk kedalaman 2-nya 7%, kedalaman 3-nya 4%, sampai kedalaman 4. Nah, berbicara tentang limpahan, potensinya itu ada banyak dari mitra pribadi pastinya, dari struktur jaringan, limpahan dari atas, limpahan dari bawah, yang mana akan aktif selama 30 hari. Oke. Untuk harga paket level tier beserta coin set Universe dan cashback Force Coin-nya, di sini teman-teman bisa melihat tabel. Untuk tier 1 atau level 1 itu teman-teman bisa memulai dengan 50 DAI stabil coin, hanya membeli program tiernya aja. Tapi sangat disarankan membeli paket lengkap untuk coin setnya. Maka teman-teman harus mengeluarkan 100 DAI stabil coin dengan distribusi Force Coin, ya. Kemudian untuk tier 2-nya itu 200 DAI stabil coin. Kemudian untuk tier 3-nya harganya 400 DAI stabil coin. Harganya setiap level berikutnya harganya 2 kali lipat, ya. Harga tertinggi itu 25.600 DAI stabil coin. Kursnya $1, 1 DAI $1. Setiap level sediakan 1 matic. Oke. Itu untuk harga dalam hal program aset Universe. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang NFT. NFT royalty ini adalah aset yang mana kita dapatkan dari matrix sistem tadi. Nah, dalam hal ini teman-teman bisa mendapatkan NFT ini dengan cara itu membeli 5 level di tekstil. Kemudian teman-teman juga harus membeli 3 level di Universe. Ketika ini dipenuhi, maka teman-teman akan mendapatkan Just NFT. Ya, statusnya adalah Just NFT, merupakan NFT pembuka untuk mendapatkan passive income dari program NFT royalty. Nah, Just NFT yang kita punya itu kita bisa memompanya dengan energi token. Jadi kita pompa dengan energi token. Ketika terpenuhi 3.500, kita akan mendapatkan NFT level 1 namanya. Nah, NFT level 1 ini sudah mempunyai fungsional, yaitu untuk mendapatkan dividen bonus, yaitu passive income bulanan. Teman-teman bisa memiliki semaksimal mungkin dalam hal koleksi NFT. Level 1 misalnya punya 3, dan ketika kita sudah punya 3, kita bisa meningkatkan fungsionalnya agar dia mempunyai fungsi lebih untuk pendapatan passive income. Kita gabungkan 3 NFT level 1, maka kita akan mendapatkan 1 NFT level 2 yang fungsional, distribusi dividen bonusnya lebih tinggi. Dan begitu seterusnya, teman-teman bisa menggabungkan NFT level 2 sebanyak 3 dan mendapatkan NFT level 3 dan seterusnya. Nah, untuk presentasi bonus yang akan diberikan, teman-teman bisa melihat tabel ini, dia mengacu di status NFT yang kita punya. Jadi ada keuntungan 30% dari perputaran dana di ekosistem secara global. Keuntungan itu akan dialirkan melalui dividen bonus ini, ya. Untuk aktivator level 1 itu dapat 10% dari 30% keuntungan ekosistem. Kemudian untuk level 2 atau supervisor NFT itu 11%. Kemudian untuk NFT Manager atau 12%, Pro Manager itu 13%, Presenter itu 14%, Ambassador 15%, dan yang tertinggi yaitu NFT level 7, Club Member itu 25% dari 30% ini. Nah, PASE ini akan didistribusikan di akhir Mei ini, dan mudah-mudahan kita bisa membuktikan pendapatan pasif income dari NFT ini. Dan NFT ini juga sudah diperjualbelikan di marketnya NFT seperti OpenSea, jadi teman-teman bisa melakukan jual beli untuk NFT ini juga. Oke. Kemudian untuk Forcecoin distribusi, sebagai informasi, teman-teman untuk dalam hal mendapatkan aset digital lain di program ini, kita bisa mendapatkan namanya Forcecoin. Ini adalah cryptocurrency yang potensi. Kita bisa mendapatkan melalui networknya, ya, dengan cara kita memasarkan program asetnya, kemudian kita setting bonusnya, penerimaannya, bisa menerima Forcecoin, bisa menerima DAI stablecoin atau setengah 50-50 dari networknya. Kemudian
kita juga pastinya bisa membeli yang namanya smart contract coin set. Jadi kita membeli blok mikronya sebagai multi mining untuk mendapatkan Force Coin ini. Nah, untuk mikroblok pertama di dalam coin set ini itu dimulai dengan harga 0,25 DAI stabil coin, ya. Jadi teman-teman bisa mendapatkan 200 Force Coin. Tapi sekarang ini sudah open block ke yang keempat. Jadi harganya udah naik menjadi 0,3. Jadi setiap membeli coin set dengan harga 50 DAI stabil coin, update terbarunya teman-teman bisa mendapatkan 164 Force Coin. Nah, total supply-nya itu dibatasi 585 juta lebih Force Coin yang mana akan didistribusikan berdasarkan mikroblok yang terus harganya akan meningkat. Jadi manfaatkan peluang ini untuk mendapatkan aset potensial Force Coin. Kemudian di dalam peluncuran Universe sendiri ada banyak yang akan dikembangkan. Artinya ini akan mempengaruhi perluasan sumber penghasilan, kemudian juga perluasan market, kemudian momentum, kemudian elemen penghubung ekosistem, kemudian peningkatan digital asset. Teman-teman juga saya akan menjelaskan tentang kenyamanannya. Jadi di Project Metaforce ini kita merasakan kenyamanan yang luar biasa di dalam sebuah bisnis network. Di sini saya akan menjelaskan apa aja kenyamanannya dan pastinya semua orang membutuhkan kenyamanan di dalam sebuah pengembangan bisnis. Di Metaforce pertama itu tidak ada beban sistem, tidak ada payout atau janji-janji yang tidak pasti. Ketika teman-teman menghasilkan bonus, detik itu juga akan mendapatkan bonus. Di program Project Metaforce ini tidak bisa di-sniper dalam hal ditembak dengan jumlah uang yang cukup besar, kemudian teman-teman tarik dananya, sistemnya akan berhenti. Seperti itu polanya, karena sistem ini cukup aman, tidak menyimpan ban sistem, ya. Jadi kita mendapatkan kanan, artinya tidak mungkin ada namanya gagal bayar di Project Metaforce. Tidak ada istilah bubble, enggak. Oke. Kemudian di sini juga tanpa beban moral, Project Metaforce itu adalah sebuah peluang bisnis yang mana sebenarnya ketika teman-teman mengikuti program ini dengan sepenuhnya, teman-teman bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Ini berbeda kasus kalau dulu kita memasarkan produk orang lain, memasarkan produk investasi proyek tertentu, tapi di sisi lain terkadang ada beban moralnya. Ketika orang-orang dekat kita kenalkan suatu proyek, terkadang mereka rugi, terkadang mereka ditipu, malah kita yang merasa bersalah, bahkan tidak sedikit juga terjadi hubungan yang kurang baik. Maka di Project Metaforce, beban moral itu tidak ditemukan seperti dahulu kita kerjakan di banyak project network. Kemudian di sini juga anti scam, karena memang tidak ditemukan penyebab-penyebab penipuan pada umumnya. Kemudian juga di sini pastinya transparannya 100%, karena semuanya bisa dilihat di Polygon Scan. Jadi ketika bisnis ini transparansinya 100%, maka penipuannya di mana? Karena salah satu penyebab dari penipuan itu sendiri karena ketidaktransparansi. Kemudian di sini juga independent business owner. Jadi dengan mengaktifkan program-program aset tadi, sebenarnya teman-teman mendapatkan sebuah sistem bisnis untuk dikembangkan untuk bisnis yang mandiri, bisnis kita sendiri. Ini berbeda kasus kalau dulu teman-teman mengerjakan project network, tapi sebenarnya project tersebut bukan punya kita. Kita hanya mengembangkan dan mendapatkan bonus sponsor, bonus pasangan, ya, mendapatkan reward, misalnya seperti itu. Nah, di Metaforce, kita selaku pelaku bisnis Metaforce, itu kita adalah pelaku bisnis yang mandiri. Kita sedang membangun jaringan sistem bisnis kita sendiri. Karena pada dasarnya Lado dan development itu hanya menyediakan programnya di jaringan Polygon dan semua orang bebas memiliki sistem tersebut untuk dijadikan sistem bisnisnya masing-masing. Dan di sini kita juga mengembangkan aset-aset yang ada di Metaforce ekosistem ini untuk kita kembangkan bersama-sama dan semua keuntungan itu berpihak ke
pemasaran, artinya kita selaku mitranya. Jadi ini menarik, kita mendapatkan bisnis yang bebas dari tekanan dari sentral. Nah, di dalam kenyamanan tadi kita bisa melihat bahwa Metaverse tidak ditemukan penyebab scam-nya. Ya, teman-teman harus paham ya tentang scam itu sendiri. Selama ini kita banyak ya menemukan kasus kita ditipu oleh bisnis online, bisnis network, dan kita harus memahami penyebabnya pastinya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang scam. Scam itu sendiri dalam bahasa Inggrisnya itu kalau diterjemahkan adalah penipuan. Artinya selama ini ketika kita merugi dan kita scam, kita pastinya adalah ditipu oleh proyek yang memang tujuannya untuk menipu. Oke, ini berbeda kasus ketika teman-teman gagal. Teman-teman membuka usaha misalnya, menjual bakso tapi tidak menghasilkan, itu bukan scam, tapi itu adalah kegagalan. Nah, dalam hal scam ini, teman-teman harus memahami ciri-cirinya. Kenapa kita sering ditipu? Kenapa dulu kita gagal dalam hal penipuan yang terjadi di dalam dunia network? Ternyata itu ada ciri-cirinya. Pertama, itu ada pengumpulan dana. Ya, di dalam bisnis network, ketika ada unsur pengumpulan dana ke perusahaan, ke rekening tertentu, individu tertentu, maka pasti ada resiko ditipu karena dana kita itu ada di pihak ketiga. Jangankan sekelas bisnis network, bisnis jaringan, bisnis online, perbankan, kemudian asuransi yang legalitasnya jelas, semuanya jelas, itu pun masih berpotensi untuk terjadi scam atau penipuan. Nah, jadi teman-teman bisa melihat keunggulan dari Project Metaverse. Di Metaverse tidak ada unsur pengumpulan dana ke wallet rekening tertentu atau individu tertentu. Oke. Kemudian secara sistem di Metaverse ini juga tidak terpusat. Di teman-teman harus paham ketika di dalam suatu bisnis sistemnya terpusat, maka ada resiko yang namanya kita ditipu. Contoh kasus, misalnya kita sudah membangun sistem kita sebagai sistem bisnis, kita mengembangkan bisnis tersebut, kemudian income-nya sudah besar, tapi di sisi lain, adalahnya teman-teman akunnya misalnya di Bennett, atau mungkin sistemnya berubah. Nah, artinya sistemnya tidak sepenuhnya kita dapatkan. Masih dikendalikan oleh seseorang atau perusahaan tertentu, sehingga kita tidak sepenuhnya mendapatkan sistem tersebut. Ya, tidak ada ya diatur oleh sekelompok orang ketika sistem itu terpusat. Nah, makanya di Metaverse itu sistemnya terdesentralisasi, artinya cukup aman dan tidak ada risiko dalam hal kontrol sistem terpusat dalam hal penipuan. Kemudian, biasanya ketika kita menemukan proyek scam, itu biasanya menawarkan keuntungan besar tanpa bekerja. Ya, kita masuk 10 juta, dapat 2% per hari misalnya, itu adalah ciri-cirinya. Dan di Project Metaverse, semua pendapatan itu sesuai dengan hukum bisnis dan usaha. Ada sebab akibatnya. Bonus yang kita dapatkan itu tergantung dari berapa bagus dalam hal pemasaran tim, pemasaran kita sendiri, dan kondisi market. Jadi semuanya ada sebab secara alami. Nah, ini menariknya di Metaverse, jadi bukan rekayasa profit. Oke, jadi bebas dari ciri-ciri scam selama ini. Kemudian server terpusat itu adalah salah satu penyebab scam juga. Kita sudah membangun, kemudian kita sudah mengembangkan. Ada suatu saat sistem itu diambil alih oleh yurisdiksi atau pemerintah misalnya, sehingga sistemnya berhenti. Ada suatu saat sistemnya atau servernya dihacker, sehingga datanya diambil alih dan bisnisnya tidak bisa diakses. Ada kalanya memang development itu sendiri yang mematikan servernya, sehingga kita kehilangan akses karena alasannya mereka mungkin sudah mendapatkan keuntungan dari proyek yang mereka buat. Nah, banyak kasus yang terjadi selama ini di Metaverse tidak menggunakan sistem server terpusat. Sistem yang ada di Project Metaverse sifatnya terdesentralisasi, data dan sistem kita itu ada di jaringan internet di ribuan komputer di seluruh dunia. Sangat tidak memungkinkan dikuasai, dikendalikan, dan dimatikan. Jadi cukup aman.
Nah, ciri-ciri di atas itu kita sudah detailkan dan tidak ditemukan di Project Metaverse. Itulah kenapa orang-orang seluruh dunia percaya bisnis ini dan banyak dari negara manapun proyek ini tidak ditemukan penyebab scam-nya. Oke, untuk bergabung ya teman-teman cukup gampang. Jadi yang hadir di Zoom pre umum malam ini nanti teman-teman bisa menghubungi orang yang mengundang untuk panduan pendaftarannya. Tapi di sini saya akan meringkas penjelasan tentang cara bergabung di Project Metaverse. Cukup simpel, tidak perlu input-input data karena ini adalah bisnis teknologi. Teman-teman cukup menginstal wallet digital, Pocket, kemudian Sepol ataupun Trust. Di sini saya arahkan ke Trust Wallet karena penggunaannya simple. Teman-teman cukup install di Play Store, kemudian udah diinstal buat walletnya, kemudian kode Prasa atau private key-nya disimpan dengan aman. Kemudian setelah itu teman-teman sudah mendapatkan wallet digital namanya. Nah, pada saat kita buat wallet pasti saldonya masih kosong, tinggal diisi aset untuk keperluan pembelian program asetnya, yaitu yang kita gunakan DAI Stablecoin, teman-teman bisa beli di toko kripto. Nggak bisa beli sendiri, minta bantuan kepada upline-nya. Udah ada saldonya, nanti teman-teman minta link referralnya, lakukan proses pendaftaran melalui dApp Browsing, teman-teman akan mengaktifkan level program. Ketika level-level program aset ini aktif dan mendapatkan aset-aset digital distribusi, maka semua bonus itu secara instan ketika menghasilkan akan masuk ke handphone wallet masing-masing. Kalau sudah masuk di handphone wallet masing-masing, itu udah punya kita. Teman-teman bebas mau diapakan, mau dijual di toko kripto, DAI-nya, atau dijadikan aset lain seperti Ethereum atau apapun. Oke. Nah, ketika teman-teman ingin jadikan rupiah, tinggal jual di toko kripto, kemudian teman-teman akan menerima rupiah. Terserah pakai bank apa aja. Jadi simple banget. Oke. Nah, di sini saya akan merangkum apa itu Metaverse. Jadi, Metaverse ini adalah sebuah DeFi, bisnis DeFi project, yaitu pemasaran program aset, yang mana di sini ada dua jenis program aset, yaitu tekstil dan universe. Untuk tekstil itu sudah disediakan sebanyak 12 level program, untuk universe sudah disediakan 9 level program. Semuanya tersedia untuk umum, ada di jaringan Polygon, dan setiap melakukan pembelian program, aktifkan program-program ini, teman-teman akan mendapatkan pensi, yaitu bonus DAI 100%, kemudian 100% berulang, dan juga teman-teman bisa mendapatkan aset berupa token energi, distribusi Porscoin, distribusi NFT royalty. Dan ketika ini dapatkan, maka potensial besarnya kita akan menuju ke ekosistem ini. Teman-teman, Porscoin nanti akan menjadi sebuah alat transaksi di dalam ekosistem Metaverse. Teman-teman, di sini ada project NFT, ada project Metaverse, kemudian ada zona game, dan banyak lagi. Oke. Nah, informasi sebagai informasi terbaru dari official, di dalam pengembangan NFT yang sudah didistribusikan, sekarang ini sudah persiapan dalam hal distribusi dividen bonus. Nah, pastinya sinkronisasi harus dilakukan. Teman-teman harus melakukan migrasi ke versi 2 smart contract untuk program distribusinya. Nah, nanti kita akan mendapatkan bonus dari NFT ini sendiri, tergantung kalau teman-teman memiliki NFT level 1, maka akan mendapatkan alokasi bonus sesuai dengan NFT yang dipunya. Jadi harapannya ini bisa berjalan lancar nantinya, dan kita bisa membuktikan sama-sama kita akan mendapatkan passive income dari NFT yang kita pegang. Jadi NFT ini kita pegang aja, dia sudah mempunyai fungsi untuk mendapatkan passive income bulanan. Dan kalau kita jual, harganya juga akan sangat tinggi ke depannya. Jadi nilai dari NFT saat ini terakhir update informasi untuk level 1 di market OpenSea itu 187 DAI stablecoin, ya, hampir 3 jutaan satu NFT-nya. Dan itu akan terus meningkat secara harga di market, dan harapannya ketika teman-teman sudah memiliki NFT,
harapannya jangan dijual, dipegang aja sudah mendapatkan passive income setiap bulan. Kemudian untuk update informasi tentang kontes video di Metaverse official, kita juga bisa mendapatkan sumber income lain dari ikut kontes misalnya. Nah, untuk kontes video itu hadiahnya cukup besar, akumulasinya 600 juta. Untuk hadiah pertama itu 10.000 DAI stabil coin atau senilai 150 juta. Hadiah keduanya itu 5, hadiah ketiganya 2.500 dan puluhan akan juga peluang uang dari kontes ini. Teman-teman bisa kan update informasinya untuk mengikuti kontes. Nah, jadi harapannya teman-teman bisa memahami sumber uang yang tercipta di dalam ekosistem ini terus bertumbuh, manfaatkan. Dalam hal informasi, itu adalah bagian dari informasi awal tentang Project Metaverse. Power Team Indonesia juga ada akademi setiap malam Kamis. Dan teman-teman semuanya, karena pada hari ada gangguan internetnya di rumahnya, jadi sampai saat ini belum bisa masuk ke Zoom pada malam hari ini. Dan mau tidak mau saya harus menggantikan Pak Haris. Suara saya terdengar ya, jelas? Oke, Bang. Terdengar. Oke, teman-teman kos yang lainnya juga tolong bantu saya, termasuk Bang Ek dan yang lainnya, leader-leader top yang sudah biasa menemani Zoom pada Haris. Silakan teman-teman yang ada juga sudah beberapa pertanyaan baik di kolom chat dan di YouTube. Oke, saya buka pertanyaan aja ya, Bang Kenji. Oke, Bang. Jadi untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa melalui beberapa cara. Pertama bisa menulis di kolom chat atau mungkin bisa melakukan raise hand. Atau untuk teman-teman yang ada di YouTube, teman-teman melakukan komen di videonya, ajukan pertanyaan di sana, nanti kita akan coba bahas sama-sama. Oke, Bang Solatun, silakan di